Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini saya merasa bersyukur sekali bisa diberi kesempatan menemani Ketua Umum APIK, Asosiasi Pengelola Data Kesetaraan. Data kependidikan. Data Asosiasi Pengelola Data Kependidikan. Bersama kita langsung Ketua Umum APIK, Bapak Jalaluddin, atau yang punya nama beken tuh dengan sapaan Abah Jalal. Apa kabar Bah Jalal? Sehat ya Bah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi kesempatan ini saya manfaatkan saat beliau sedang berkunjung ke Sumatera Utara. Tepatnya hari ini berada di Mes Pora-Pora Tengku Rijal Nurdin, Parapat, Kabupaten Simalungun, yang terkenal dengan Danau Toba. Ini view di belakang kami ini adalah salah satu view hamparan Danau Toba. Yang di sebelah sana itu adalah Pulau Samosir. Nah, yang sebelah kanan ini masih di Kota Parapat ya. Jadi sangat asik hari ini. Selain beruntung, ini juga sebuah hal yang membuat kami sebagai pegiat pendidikan non formal di Sumatera Utara semakin menggeliat. Itulah kira-kira menggeliat untuk apa sih? Ya, untuk meningkatkan akses layanan pendidikan kesetaraan lebih berkualitas. Hari ini kita akan minta ramuan, racikan dari Ketua Umum APIK yang juga pengurus FKPKBM pusat untuk bisa berbagi ilmunya tentang bagaimana meningkatkan akses layanan pendidikan kesetaraan bisa lebih berkualitas, khususnya di Sumatera Utara dan wabil khusus di Kabupaten Deli Serdang. Jadi Kang Jalal, Abah Jalal, Mbah Jalal ya, Mbah Jalal. Boleh nggak minta tips sih bagaimana ya kita bisa mendorong sebuah lembaga pendidikan non formal khususnya PKBM bisa memberikan akses layanan pendidikan kepada masyarakat secara kualitatif ya, secara holistik, dan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang disediakan oleh negara. Gimana tipsnya, Kang Jalal? Bah Jalal. Baik, nggak apa-apa. Bah. Mau Akang, mau Abah, mau enggak, bebas-bebas saja. Kita nyantai ya, kita ngobrol santai. Ya. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kehormatannya yang menurut saya ini sesuatu penghargaan yang cukup luar biasa dari teman-teman FKPKBM Sumatera Utara. Wabil khusus di Deli Serdang ini yang sudah mengundang saya untuk bisa hadir berbagi praktek baik tentunya, walaupun kita sama-sama belum tentu saya yang terbaik ya, tapi tidak ada salahnya kita berbagi informasi ya. Saya diundang di sini bahkan bisa melihat suasana ini Danau Toba yang di belakangnya ada Pulau Samosir. Iya, sebelah sana itu Pulau Samosir ya, Kak. Sungguh indah, sesuatu hal yang tidak terduga saya bisa sampai di sini tentunya. Nah, berkaitan dengan hari ini, berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan non formal ya. Hari ini justru momen yang tepat buat kita, apalagi besok kita akan menghadapi tahun ajaran baru, tahun ajaran baru. Tentunya kita harus selalu berbenah diri untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Perlu diketahui Bang, saya manggilnya abang ya? Abang aja. Abang apa tadi belum kenalan ya? Bang Junaidi. Bang Junaidi. Bang Jun, Bang Jun. Bang Jun. Jin dan Jun. Itu jinnya itu. Bang Junaidi balik. Bang Jun, intinya apapun produk yang mau kita apa istilahnya kita kelola ya, tentunya harus memiliki, yang pertama saya biasa menyampaikan adalah niat baik dulu, nawaitunya dulu, niatnya dulu bahwa kita ingin melayani masyarakat. Nah, sesuai dengan bagaimana hari ini yang sudah ada, semakin
besar animo masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan itu sudah cukup luar biasa. Wow. Ya, keinginan untuk hari ini sudah tidak lagi pendidikan non formal dilihat sebelah mata, terutama di kesetaraan, karena itu terbukti dari lulusan-lulusan pendidikan non formal yang sudah hari ini ya tersebar masuk ke perguruan tinggi negeri kemanapun, itu sudah sesuatu hal yang menjadi luar biasa hari ini, tentunya hasil output dan outcome yang dihasilkan dari pendidikan non formal. Namun yang perlu saya sampaikan, ini yang harus diketahui juga oleh teman-teman pengelola PKBM, bahwa yang namanya PKBM itu tidak hanya semata-mata mengelola pendidikan kesetaraannya saja. Ini yang sudah mulai agak hilang. Ya. Berbicara tentang pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan atau yang dikelola berbicara tentang PKBM, namanya aja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Artinya semua kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kemasyarakatan itu adanya di sana. Adanya di PKBM. Berbeda dengan pendidikan jenjang SD, jenjang PAUD, jenjang SD, SMP, SMA. Mereka hanya terkonsentrasi hanya di dalam satu program layanan saja. Di PKBM itu tidak hanya banyak program layanannya, justru program-program layanan ini yang bisa dikelola dari mulai PAUD, ada dinamakan KB, SPS, gitu kan, TPA, tempat penitipan anak, bukan tempat pembuangan sampah, tetapi tempat penitipan anak, itu juga dikelola di PKBM. Tentang life skill juga, intinya PKBM itu adalah salah satu wadah pendidikan untuk bagaimana memberdayakan masyarakat, menggali apa yang harus diberikan pelatihan dengan life skillnya, itu juga bisa dilakukan oleh PKBM. Nah, ini yang sudah mulai hilang. Jadi kesannya hari ini PKBM itu hanya kesetaraan aja, padahal tidak itu. Bahwa PKBM itu justru semua elemen pendidikan, elemen pembinaan, pengajaran kepada masyarakat bisa dilakukan lewat PKBM. Itu yang harus diketahui. Keterampilan, life skill lah ya. Bahkan hari ini untuk di kesetaraan sendiri, nah ini sedikit saya ke kurikulum. Di kurikulum kesetaraan dengan pendidikan SD, SMP, SMA itu berbeda dikaitan dengan hari ini kan dengan peningkatan pengembangan profil pelajar Pancasilanya. Hari ini kan kita sering kali bahwa menjadi sebuah protes masyarakat kepada pemerintah berkaitan dengan kok anak hanya dididik pengetahuannya saja, anak hanya didik supaya pintar saja, akademiknya gitu ya saja, tetapi mental dan spiritualnya tidak dibangun. Karakternya. Padahal pemerintah dari dulu juga sudah ada itu, bahkan sekarang dengan dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu untuk mengubah itu gitu. Untuk membangun itu, mengembalikan masyarakat yang di mana tadi tuduhan masyarakat kepada pemerintah bahwa hanya mengembangkan itu sekarang dibuktikan dengan kurikulum merdeka itu. Nah, di struktur kurikulum pendidikan kesetaraan itu menjadi hal yang wajib adanya keterampilan dan pemberdayaan, karena standar kelulusan itu salah satu di antara 6-nya itu adalah dari profil pelajar Pancasila tadi menjadi nilai kelulusan. Itu Bang. Jadi harus tahu dulu gitu. Intinya, nah bagaimana untuk tadi pertanyaannya kan itu sebelum bagaimana meningkatkan kualitasnya, ya kita harus selalu berbenah. Kalau saya dalam bahasa ininya mungkin perbaharui selalu niat kita. Kenapa? Karena lautan itu semakin ke sana semakin dalam, tantangan semakin besar. Ketika kita ingin diakui, maka kita juga harus berbenah diri. Ketika kita ingin disamakan, maka kita juga harus menyamakan diri. Jadi tidak ada kesan lagi seringkali yang disampaikan oleh teman-teman, wah pendidikan non formal sekarang mau diformalkan. Salah, tidak seperti itu. Berkaitan dengan apik. Kualitas yang harus pertama kali ditingkatkan kualitasnya adalah kualitas pengelolaan datanya, tentunya itu yang lebih penting. Jadi ketika melakukan kita hari ini sedang melakukan pembinaan penguatan kualitas data yang dikelola oleh PKBM dari mulai PPDB sampai lulus, itu bukan mau memformalkan, tetapi itu sudah menjadi kebutuhan dasar. Kenapa? Karena akan berpengaruh ketika pendidikan itu berkelanjutan. Bayangkan kalau sekarang dari SD, dari paket A-nya bermasalah datanya, mau bagaimana dia mau lanjutkan ke SMP atau ke paket B. Begitupun juga selanjutnya. Seperti itu Bang. Jadi awali dengan pengelolaan data.
Ya. Untuk menjadi berkualitas tuh awali dari pengelolaan data yang baik. Oke, Gitu. oke, Kang. Asik tuh. Tadi ada Kang bilang eh ada alumni-alumni dari pendidikan kesetaraan itu udah ada yang ke perguruan tinggi, mungkin bisa negeri maupun swasta. Ada Betul. nggak sih yang pernah masuk daftar ke apa polisi atau ke TNI? Itu pernah nggak ada alumni kita itu? Gini, hari ini kalau 2000 sampai 2021 Mm-mm. PKBM itu mendapat kuota untuk menjadi mahasiswa baru melalui jalur panggilan, jalur prestasi artinya. Jalur Itu undangan mungkin. jalur Oke, undangan. oke, oke. Itu sudah dapat. Nah, mulai 2022 itu di stop. Hmm, Jatah kuota untuk jalur undangan itu di stop mm-mm. melalui SNPMB itu. Kenapa? Karena tadi dari kualitas data. Bagaimana perguruan tinggi negeri mau memberikan itu sementara di dalam pengelolaan data dapodiknya, data peserta didiknya, sekarang nih yang sedang booming itu tentang data longitudinal. Hmm. Apa sih itu data longitudinal itu? Data peserta didik yang terbaca di beberapa berulang-ulang, Data ganda. data ganda Oh, gitu. oke, Nah, ini oke. terjadi banyak di PKBM sehingga Oh, ya akhirnya kuota tadi karena kualitas data yang kurang baik dari kita, kuota tadi akhirnya terambil, tidak ada lagi, tidak diberikan lagi. Saya waktu itu sempat ikut rapat dengan panitia perguruan tinggi negeri hmm. gitu. Nah, terakhir saya dapat peserta didik yang saya dapat undangan itu sekarang di Universitas Andalas Oh, dari dokter gizi hmm. gitu masuk ke sana. Terus kalau sampai hari ini kalau untuk yang masuk ke perguruan tinggi banyak. Banyak ya. Nah, kalau untuk TNI bahkan kemarin di grup WA kita sudah banyak yang menyampaikan bahwa TNI masih membuka peluang untuk peserta didik paket C, Mm-mm. paket A, paket B untuk masuk ke TNI ya. Oke. Nah, memang ada sedikit masalah hari ini yang belum bisa diterima itu lulusan paket B, paket C itu ke kepolisian. Kenapa gitu? Ya tadi mungkin karena dari datanya. Oh, Data yang memang kita harus perbaiki, yang memang kita harus senantiasa, yuk kita bareng-bareng mm-mm. memperbaiki data-data itu, sehingga mereka Itulah memiliki PR-nya ya. PR kita itu. Oke, Dari oke, mana awalnya? Ya tadi, melalui pengelolaan data yang baik dari mulai PPDB-nya. oke, Itu oke. materi yang mau saya sampaikan memang tentang kaitan dengan itu. Bagaimana sih Ya, mengelola data dari mulai PPDB sampai anak ini lulus, sehingga kita mendapatkan nanti ke depan untuk kepercayaan dari kepolisian bahwa ya iya sudah layak PKBM bisa diterima di kepolisian. oke. Lah gimana mau kepolisian menerima data tadi Hmm. sementara kasus-kasus yang berkaitan dengan data itu hari ini Iya, iya, masih iya, banyak iya, iya, ditangani iya. oleh mereka, mereka tahu Iya, gitu iya, kan. iya. Ya Iya. jadi harus perbaiki dulu itunya. Menarik, Kang. Jadi ternyata lulusan dari pendidikan kesetaraan juga mendapatkan kesempatan yang sama. Betul, Tapi ada tantangan ya, betul. yang memang harus dijadiin semangat perubahan nih Betul. bagi para pengelola PKBM sehingga menghindari tadi ada istilah data ganda atau data longitudinal ya. Kemudian bagaimana juga pengelola bisa memenuhi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan sehingga cerita tentang kualitas layanan pendidikan kesetaraan betul-betul bisa terwujud. Oke, Kang, saya kepingin tahu juga nih, sebetulnya pendidikan masyarakat itu penting nggak sih? Nah, ini kan PKBM ini kan masuknya dalam konteks Dikmas ya, yang diatur dalam Undang-Undang 20 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada 3 2003. jalur. 2000. Tahun 2003, ya maaf, saya koreksi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu mengatur 3 jalur pendidikan, ada formal, non formal dan informal. Kita masuk di non formal ya. Betul. Jadi pendidikan masyarakat itu seberapa penting sebetulnya dalam upaya pemerintah memberikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga negaranya. Sangat penting dan tidak akan bisa dihilangkan. Hmm. Walaupun undang-undang dirubah mungkin
ya kemungkinannya. Tapi tetap peran pendidikan masyarakat itu sangat penting. Saya minta closing statement nih Kang. Eh, Seperti apa sih pesan cinta untuk teman-teman PKBM agar bisa melakukan pembenahan, perbaikan yang holistik, integratif? Silakan Kang. Yang pertama kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal. Yang pertama adalah tentu bangun niat dulu yang benar. Oke, Niat kita adalah melayani masyarakat sebagai pelayan masyarakat dalam pendidikan. Yang kedua, untuk melaksanakan niat itu tentunya harus dibarengi dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan regulasi yang sudah regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai acuan kita dalam melaksanakan setiap kegiatan. Itu harga mati, tidak bisa tidak. oke. Kalaulah memang ada yang tidak setuju, tidak sepakat dengan regulasi itu, maka kita harus menyampaikan dan membuktikan perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Yang ketiga, tentunya apa dan bagaimana mengawali untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa menjadi lebih terlaksananya pelayanan kita kepada masyarakat adalah dimulai dengan data yang baik yang kita kelola. Karena dengan data itu justru semuanya menjadi modal utama. Pemerintah memberikan bantuan juga dari data. Pemerintah memberikan akses pelayanan juga melalui data. Ketika data kitanya tadi bermasalah, maka pelayanan kita akan menjadi masalah. Baik Yang Kang. tadinya kalau saya bahasanya kan gitu, jangan gara-gara data malah menjadi malapetaka. Oke, Gitu. tepuk tangan dulu. Keren, keren, keren. Terima kasih, Bah Jalal. Ya, teman-teman, ternyata apa yang menjadi niat itu adalah sebuah modal utama ketika kita ingin beramal soleh. Nah, ini salah satu ladang amal adalah melalui pendidikan kesetaraan. Saya yakin dan percaya bahwa niat kita dalam berpartisipasi sebagai masyarakat terhadap pemenuhan hak atas pendidikan setiap warga negara itu tentu diawali dengan niat yang baik, niat yang tulus. Namun ternyata kita harus membersamai niat itu dengan kesiapan kita baik secara sumber daya manusianya maupun juga sarana prasarananya. Tetapi ada juga ternyata ketika dua poin ini sudah terpenuhi, ada satu poin yang wajib ini menjadi pedoman bagi akselerasi kita berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, yaitu data. Terima kasih. Salam pendidikan untuk semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Assalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kang Jalal. Sama-sama. Oke.